Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita. Baik Pak Adan, tadi sebelum jeda ada pertanyaan perbedaan antara BPKP dan BPK itu apa sih sebenarnya Pak? Ataupun hal yang membedakan secara signifikan itu apa? Singkatnya begini. Waduh, jangan singkat Pak. Kita masih ada beberapa segmen, jadi harus yang lebih detail. Oke, kalau BPK itu lembaga negara. Oke. Ya, kalau basisnya adalah konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada BPK sebagai salah satu lembaga negara. Baik. Sebagaimana halnya ada DPR, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, BPKP itu lembaga pemerintah. Baik. Dia ada di dalam pemerintahan. Ya, bertanggung jawab kepada presiden. Sementara BPK ini adalah lembaga negara. Ya, jadi lembaga independen. Ya. Jadi itu clear betul perbedaannya. Ya. Jadi BPKP adalah untuk kepentingan pemerintah, BPK untuk kepentingan, kalau kita merefer pada undang-undangnya, lembaga perwakilan. Hasilnya digunakan oleh lembaga perwakilan, DPR, DPD, yang nanti hasilnya akan di-refer dari situ, begitu ya. Baik. Nah, kalau untuk fungsi BPKP sendiri, itu apa sih Pak? Nah, BPKP ini apa namanya, kalau melihat, kan didirikan tahun 1983 ya. Jadi sampai dengan saat ini kalau kita merefer kepada legal basisnya, terakhir ada Perpres 192 sejak Pak Presiden Jokowi. Ya. Sebelumnya waktu didirikan Kepres 31 tahun 83. Kemudian setelah reformasi ada Kepres 103 tahun 2001. Nah, saat ini BPKP berdasarkan Perpres 192 tahun 2014 ini sebetulnya esensinya melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas. Ya. Pengawasan itu tidak harus selalu audit. Betul. Apalagi kita sekarang ini BPKP adalah internal audit. Ya. Jadi tidak selalu audit, bisa kita melakukan kegiatan yang namanya review saja. Betul. Gitu. Namanya evaluasi saja, atau monitoring saja, atau bahkan kita mendampingi. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan pengawasan intern yang dilakukan BPKP. Tujuannya apa? Menjaga accountability, kemudian memberikan rekomendasi perbaikan. Baik. Nah, jadi itu yang dikerjakan. Nah, ini ngomongin masalah fungsi pengawasan. Sebenarnya yang diawasi itu siapa saja, Pak? Nah, kalau yang diawasi, karena kita internal, kita adalah toolsnya presiden, yang diawasi ya pemerintah. Pemerintah secara keseluruhan, di pemerintah pusat, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, sampai kabupaten, bahkan sampai desa sebetulnya. Kan tapi ini ada pengaturan-pengaturan internal pemerintahan. BPKP ngerjain apanya, kemudian Inspektorat Jenderal mengerjakan apanya, itu ada tata kelolanya sendiri. Kan tapi dapat saya sampaikan, karena kami adalah toolsnya presiden, gitu. Jadi apapun yang menjadi concernnya Pak Presiden, ya itu juga yang dilakukan oleh BPKP. Lakukan, ya, termasuk misalnya ke BUMN ada tugas-tugas yang terkait dengan kebutuhan pemerintah lah. Nah, ini kalau kita membicarakan mengenai Badan Pemeriksaan Keuangan dan juga Pembangunan, berarti memang membawahi segala jenis infrastruktur yang memang lagi dikerjakan begitu Pak ya? Saat ini memang pemerintah lagi gencarnya ya? Gencar sekali. Betul. Melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur, dan di pemerintahan Pak Presiden Jokowi memang sampai ada Perpres dan Inpres sendiri nih. Untuk bagaimana bisa mempercepat segala macam infrastruktur dan proyek strategis nasional. Di situ memang secara spesifik BPKP dapat tugas juga untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola proyek strategis nasional ini. Jadi kami mendeploy resources yang cukup banyak untuk katakanlah melakukan pengawasan terhadap infrastruktur. Dan untuk peran BPKP sendiri sampai lingkup, apakah memang bisa memberhentikan suatu pembangunan kah atau memang mereferensi sesuatu? Enggak, kalau BPKP kan pengawasan intern. Kalau memberhentikan proyek itu adalah domainnya manajemen, yang punya tanggung jawab untuk melaksanakan.
kami BPKP memberikan rekomendasi. Jadi atas katakanlah identifikasi permasalahan di lapangan, hasil evaluasi, hambatan-hambatannya, apa yang nggak comply misalnya seperti itu, kami informasikan kepada penanggung jawab proyeknya untuk ditindaklanjuti. Jadi itu yang dilakukan oleh kami. Salah satu fungsi utamanya lah gitu ya. Nah ini kan salah satu yang memang menjadi musuh dalam negara adalah memberantas korupsi. Apakah memang di sini BPKP juga punya peran tersendiri gitu Pak? Nah, kalau kita melihat kepada Perpres sebetulnya Perpres 192 ada tugas BPKP sekaitan dengan itu. Yang kita mensupport aparat penegak hukum. Betul. Ya, untuk menghitung kerugian keuangan negara, atau bahkan kita melakukan audit investigatif, itu yang kita lakukan. Tapi lebih besar dari itu sebetulnya, kalau kita bicara korupsi itu kan sebetulnya accountability issue lah gitu ya. Betul. Nah, pemerintahan saat ini sebetulnya di internal pemerintah mendekatinya menyelesaikan isu accountability antara lain dari yang pertama bagaimana membangun sistem pengendalian intern pemerintah. Nah, mungkin banyak pertanyaan nih awam. Sistem pengendalian intern pemerintah itu apa? Nah, singkatnya beginilah. Ini diambil dari sektor privat sebetulnya. Kalau teman-teman di sektor korporasi pasti sangat kenal dengan sistem pengendalian intern pemerintah. Karena itu suatu hal yang sangat mendasar yang diperlukan untuk korporasi TBK terutama gitu ya. Itu betul-betul. Nah, itu yang diambil sebetulnya oleh pemerintah. Lembaga pemerintahan, kementerian, lembaga sampai pemerintah daerah harus katakanlah mengadopsi ataupun mengimplementasikan sistem ini. Ini yang pertama ya. Kalau mengadopsi sistem ini berarti akan punya kapasitas kemampuan untuk mencegah terjadinya accountability issue tadi, termasuk korupsi lah. Itu pilar yang pertama. Pilar yang kedua, pemerintah membangun kapabilitas aparat pengawasan intern. Ya. Jadi dengan kapabilitas yang bagus di internal audit atau inspektorat di pemerintahan ini juga akan menjadi kapabilitas dari unit pemerintahan tadi untuk bisa memitigasi ataupun bahkan mencegah terjadinya isu-isu akuntabilitas termasuk korupsi gitu. Nah, kalau saya boleh sampaikan, ini kalau saya melihat ya selama paling nggak 4 tahun terakhir ini barangkali, ini kalau sistem pengendalian internnya bagus ya, kemudian aparat pengawasannya bagus ya, ini isu-isu akuntabilitasnya akan hilang secara otomatis rendah ya. Terkoreksi, termitigasi lah begitu ya. Jadi saya melihatnya gitu. Jadi dengan kata lain belanjanya lebih bagus, kualitasnya, kemudian bagaimana proses-proses pengelolaan keuangan negara, mengalokasikan kepada anggaran pendidikan, misalnya anggaran kesehatan di pemerintah daerah itu juga lebih bagus. Bagaimana menyelesaikan proyek-proyek kontrak-kontrak ya, itu kalau sistem pengendaliannya bagus, aparat pengawasannya bagus, itu akan lebih bagus. Jadi memang harus ada sinergi antara semua pihak agar lembaga keuangan juga berjalan dengan lancar begitu Pak? Betul. Jadi yang bertanggung jawab untuk bagaimana menciptakan sistem pengendalian intern yang baik itu berjalan, kemudian aparat pengawasan intern pemerintah juga capable untuk melakukan pengawasan. Ini akan membuat pengelolaan keuangan dan pembangunan berjalan dengan baik juga pastinya. Berjalan dengan baik. Nah, ini kan salah satu perannya adalah tadi menjaga kestabilan keuangan negara nih Pak. Nah, apakah memang ada pelatihan tersendiri untuk lembaga keuangan yang ada di Indonesia ini? Kami punya Pusdiklat, ya. Dan Pusdiklat ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, memang diberikan tugas untuk juga melakukan pendidikan dan pelatihan kepada aparat pengawasan. Ya. Kami melakukan pendidikan itu dan bahkan sekarang
kami mentransformasikan nih, ya, mentransformasikan Pusdiklat kami ini menjadi Government Internal Audit Corporate University gitu. Tidak untuk gagah-gagahan, tidak sama sekali. Bahkan ini sejalan dengan programnya Pak Presiden, bagaimana mengembangkan sumber daya manusia. Nah ini kami bagiannya ya sumber daya manusia di aparat pengawasan. Ya, kenapa begitu? Karena kalau aparat pengawasannya bagus, tadi saya bilang, ya semuanya akan berjalan dengan baik juga. Betul. Ada pengaruh terhadap bagaimana organisasi mengelola belanja, bagaimana mengelola proyek pembangunan, bagaimana kementerian, lembaga, Pemda melaksanakan kontrak-kontrak pembangunan. Gitu. Berarti BPKP selama 4 tahun di bawah Pak Aren ini sudah semakin baik pastinya Pak ya? Insya Allah. Alhamdulillahnya gitu Pak ya. Baik, dalam bisa kami akan kembali saja berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Tokoh Kita.